Herman, kalau kita melihat pergerakan bursa domestik, ini sudah di bulan kedua 2025. Tapi kita sudah lihat volatilitas yang terjadi setiap hari. Apakah menurut Bapak ini sudah sesuai dengan ekspektasi atau sebenarnya ada sentimen-sentimen yang sebenarnya bisa diantisipasi? Oke, jadi kalau kita bicara mengenai volatilitas di tahun 2025 ini, kami memang melihat masih akan banyak terjadi volatilitas ya. Karena misalnya kalau kita melihat ya, misalnya gini, kalau kita melihat harga pergerakan emas dan harga pergerakan tembaga ya, copper, itu emasnya jauh bergerak lebih naiknya lebih banyak daripada harga tembaga ya. Nah, kalau harga ini kita kelola, kalau kita melihat dari harga tembaga dibagi harga emas, itu rasionya sekarang sudah rendah ya. Jadi setiap kali rasio harga tembaga dibagi emas ini ketika rendah, itu artinya ekonomi dunia itu sedang tidak baik-baik saja. Artinya akan banyak volatilitas. Dan ini kita melihat memang masih akan ada banyak volatilitas. Tapi dari sisi domestik kami melihat sudah ada beberapa kebijakan yang kedepannya bisa membantu salah satunya likuiditas dari perbankan. Jadi kita bisa melihat bahwa dalam beberapa hari ini kebijakan devisa hasil ekspor itu sudah akan menjadi 12 bulan sebelumnya, itu akan membantu likuiditas perbankan. Kemudian juga dengan adanya kebijakan KLM, kebijakan likuiditas makroprudensial, itu juga akan membantu likuiditas perbankan. Karena kita melihat bahwa sebenarnya tanggal 15 Januari yang lalu BI sudah suku bunga setelah dipotong itu adalah satu surprise ya. Cuma sayangnya kan di akhir Januari itu mungkin minggu keempat itu terjadi koreksi yang dalam di sektor perbankan karena masalah concern mengenai likuiditas perbankan. Nah, jadi kita melihat ke depannya dengan adanya DHE yang sekarang 12 bulan, kemudian juga kebijakan KLM, dan kemudian juga adalah SRBI yang juga sekarang rate-nya sudah sekitar 6,5%, itu akan more or less akan membantu sektor perbankan kita. Baik, bicara sektor perbankan, kalau kita melihat dari rilis kinerja yang baru-baru ini disampaikan ke masyarakat, ini kita melihat memang masih ada laba, terutama untuk bank-bank big caps begitu. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ini kan sebenarnya terjadi pelemahan begitu. Lalu di tengah likuiditas perbankan yang saat ini juga berupaya digenjot oleh pemerintah juga, Bapak melihat seperti apa potensinya untuk hingga akhir tahun 2025? Ya, jadi kita melihat untuk sektor perbankan ini kita akan masih melihat dulu perkembangan ekonominya bagaimana ya. Jadi kita melihat memang banyak sekali isu-isu domestik juga yang juga harus menjadi perhatian kita semua ya. Jadi misalnya, jadi beberapa minggu terakhir ini juga masyarakat dan juga kalangan investor itu juga masih melihat, masih wait and see apakah efisiensi anggaran belanja ini bisa direlokasikan atau penggunanya menjadi lebih tepat. Itu yang akan kita wait and see dulu. Kemudian juga, tapi pada saat ini, kami melihat di triwulan pertama ini masih ada pilar pendukung ekonomi, pertumbuhan ekonomi, karena di triwulan 1 ini masih akan ada Lebaran. Jadi masih ada salah satu pilar pendorong ekonomi di triwulan ke-1 ini. Nanti di triwulan kedua, ketiga, keempat itu kemungkinan juga akan didorong oleh kebijakan Amerika yang akan lebih jelas lagi ke depannya. Gitu. Baik, di kuartal 2, 3, 4 kita masih bergantung pada kebijakan Amerika. Tapi bagaimana kalau kebijakannya ini masih uncertain juga begitu? Apalagi kalau kita lihat sekarang ini kan cenderung lebih banyak PHK juga di Amerika Serikat. Iya, cuma yang kita perlu perhatikan adalah seperti yang telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Amerika, Scott Bessent ya. Jadi mereka itu ingin memacu produksi minyak mereka senaik $3 juta per barrel. Kemudian juga mereka ingin memangkas defisit mereka yang sudah tinggi sekali. Mereka ingin kembali ke minus 3% ya. Nah, kemudian juga kita melihat dalam beberapa minggu terakhir ini, kita melihat juga sudah banyak sekali pertemuan-pertemuan baik di Timur Tengah maupun di Ukraina mengenai dua perang ini. Nah, bila dua perang ini ke depannya bisa mereda dan sampai ada agreement, tentunya itu akan sangat membantu dari sisi risk premium ya. Jadi kita tahu bahwa US Treasury 10 tahun itu juga sangat dipengaruhi oleh risk premium. Jadi kalau misalnya dua perang ini mereda, tentu risk premium yang demand oleh investor akan menurun. Dan kalau menurun, risk premium turun, juga US Treasury-nya juga yieldnya akan turun juga ya. Kemudian kalau misalnya perang di Ukraina Rusia mereda, itu artinya kemungkinan besar gas dari Rusia itu juga bisa masuk ke Europe lagi kan.
Jadi itu akan membantu penurunan harga-harga energi sehingga harga inflasi juga bisa turun, ya kan? Kemudian kalau misalnya juga Elon Musk dengan Doge-nya itu juga berhasil, mereka akan bisa memangkas fiscal spending yang besar seperti tahun-tahun lalunya, mungkin akan jadi jauh lebih efisien. Dan bila itu terjadi, tentu supply dari US Treasury itu juga akan menurun ya. Jadi maksudnya itu juga akan berimbas positif terhadap US Treasury yield, sehingga US Treasury yield bisa turun ke depannya. Jadi masih ada kemungkinan itu terjadi. Baik, kita harapkan memang inflasi bisa langsung terdampak apabila ternyata ada kenaikan produksi minyak dan juga harga-harga energi di Amerika Serikat begitu. Tapi dengan kita tahu juga Trump akan mengenakan tarif kepada negara-negara termasuk China ini yang juga sudah keluar persentasenya. Apakah ini justru tidak akan memicu inflasi? Nah, jadi memang kebijakan-kebijakan Trump mengenai perang harga ini memang ini yang menjadi question mark ya. Jadi kalau kita melihat pada awal Februari lalu mereka ingin menerapkan sekitar 25% perang tarif untuk Kanada dan Meksiko, tapi akhirnya ditunda dulu ya. Kemudian kemarin juga tanggal 18 Februari kita mendengar bahwa 25% tarif akan diterapkan untuk otomotif, farmaceutical dan semiconductor. Cuma pada hari ini saya sudah baca berita dari Jerman, dari salah satu asosiasi car manufacturing di Jerman, mereka mengatakan perlu adanya negosiasi deal juga. Jadi kita melihat, bukan kita aja, kami melihat bahwa pelaku investor global ini sebagian udah melihat bahwa kebijakan-kebijakan perang tarif yang dikemukakan oleh Amerika Serikat ini mungkin hanya sebagai taktik. Jadi kami melihat ke depannya masih akan ada deal-deal antara Amerika dan negara-negara yang terkena imbas. Baik, dengan potensi inflasi yang mungkin akan terpangkas karena adanya penurunan harga-harga energi di sisi lain, kalau kita mendengar risalah FOMC kemarin ini juga The Fed menyampaikan harus berhati-hati dan tidak akan memangkas kalau tidak ada penurunan inflasi yang signifikan begitu. Proyeksi dari Anda sendiri Pak Herman, seperti apa kemungkinan adanya pemangkasan The Fed di 2025 ini? Ya, jadi kalau kita lihat ya, kita perhatikan yang terjadi di Amerika sekarang, kebanyakan orang hanya fokusnya ke inflasi. Cuma yang perlu kita perhatikan lebih dalam lagi ya, kalau kita lihat dalam 2 bulan terakhir, retail sales di Amerika itu weaker than expected. Jadi artinya consumer purchasing power di sana itu juga sudah menurun ya. Jadi kalau kita bahas lagi, analisa lebih dalam lagi, sebenarnya credit card delinquency, artinya credit card yang sudah nggak dibayar 90 hari, itu sudah tinggi sekali. Jadi kalau mereka, The Fed tetap kekeh untuk mempertahankan suku bunga mereka tinggi sekali, ujung-ujungnya consumer purchasing power juga akan terkikis, karena kan delinquency-nya credit card sudah tinggi sekali. Jadi kedepannya retail sales juga mungkin akan turun juga gitu. Sehingga kami melihat, kalau retail sales tetap turun-menurun, kan GDP Amerika juga terkena imbas. Ujung-ujungnya pasti The Fed juga akan masih bisa menurunkan suku bunga. Jadi seperti yang terjadi sekarang itu, pasar masih melihat ada kemungkinan 1 kali The Fed cut tahun ini, maksimum 2 kali. Jadi masih ada kemungkinan.